kita langsung ajak Anda untuk bergabung dengan reporter kami. Ada Gita Iha di Kalideres, Jakarta Barat, persisnya di masjid yang dijadikan pusat isolasi terpusat gitu ya. Pusat isolasi terpusat. Jadi terpusat sih. Terpusat. Isoter. Jadi ribet jadinya ya. Oke, langsung saja kita sapa Gita Iha. Bagaimana pantauan Anda di sana pagi hari ini? Ya, selamat pagi Arif Fadil, Cornelia Ami dan juga pemirsa. Pantauan kami sejak pagi tadi di salah satu tempat yang sudah dijadikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai tempat isolasi terpadu atau terpusat di DKI Jakarta untuk menangani pasien OTG atau orang tanpa gejala di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Seperti biasa masih terlihat normal saja, namun memang kalau kami pantau di sini, tadi kami sudah sempat bertanya kepada petugas yang berjaga di depan masjid, sudah terkonfirmasi 15 orang. Ami, Arif Fadil dan juga pemirsa, dari sebelumnya 13 orang kini ada penambahan kasus positif sebanyak 2 orang yang kini sudah dirawat di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita bisa lihat, Ami dan juga pemirsa, ini posisi dari ruang yang 15 orang tersebut dirawat ada di sebelah kanan masjid. Kalau dari layar kita bisa lihat di sebelah kiri, Ami dan juga Arif Fadil, 15 orang tersebut sudah dirawat sejak hari kemarin. Dan kami tadi sempat memasuki area masjid. Di sebelah kiri dari tempat ibadah ini memang sudah dipasangi garis tanda tidak ada yang boleh mendekat ke situ, karena memang masjid ini selain dipakai untuk pusat isolasi terpadu untuk para OTG, ini masih bisa digunakan untuk beribadah karena memang lokasi dari para pasien COVID sendiri agak jauh begitu, Ami dan juga Arif Fadil. Jadi tetap aman untuk para warga yang kemudian mau melakukan ibadah. Kami juga memantau masih banyak warga yang kemudian melakukan aktivitas seperti olahraga pagi di area masjid, karena memang kalau bisa kami gambarkan ini ada sekitar 200 meter dari area ataupun halaman masjid yang memungkinkan para warga masih bisa dikatakan aman untuk beraktivitas di sini. Nah, Ami dan juga Arif Fadil serta pemirsa, kalau kita bicara tentang kapasitas dari salah satu dari 6 tempat isolasi terpadu yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini, Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini menampung sebanyak 200 pasien COVID. Namun yang baru terisi adalah 15 orang saja. Nah, ini kalau kita dapatkan informasi tadi dari petugas, ada 2 area yang kemudian dijadikan sebagai tempat isolasi para OTG, yakni 2 peruangan per kamar dari para pasien tersebut. Bed yang disiapkan pun untuk 1 kamar di ruangan tersebut 4-8 bed. Nah, ini selain Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini sendiri ada 5 tempat lagi, Cornelia Ami dan juga Arif Fadil serta pemirsa, yang dijadikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat isolasi terpadu, yakni ada di Wisma Ragunan, kemudian Wisma TMII, kemudian ada di LPMP dan juga Wisma Adiasa Puriloka. Nah, ini kemudian sebagai antisipasi ataupun upaya awal dari Pemprov DKI Jakarta bila nantinya ada lonjakan kasus COVID yang diperkirakan gelombang keduanya akan terjadi pada bulan Juli mendatang. Dan dari 6 tempat isolasi terpadu tersebut tersedia sebanyak 921 tempat tidur atau bed, dan sekarang pun masih dihuni oleh 47 pasien. Tentunya kita berharap, Ami dan juga Arif Fadil, dari 921 tempat tidur yang sudah disediakan tidak terpakai semua, artinya tidak akan ada lagi atau minim atau bisa ditekan kasus positif COVID di hari-hari mendatang. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda, Ami, di studio. Oke. Baik, Gita Iha, terima kasih laporan Anda yang cukup komprehensif tadi ya, langsung dari Kalideres, Jakarta Barat. Hati-hati dalam melakukan peliputan di lapangan, Gita Iha dan juga kameramen kami. Iya, semoga juga tadi kalau dari pantauan kita, selain dari tempat tidur, semoga juga disiapkan fasilitas lain, diberi makan mungkin, seperti di Wisma Atlet ya kan. Gizinya harus terjaga. Harus dijaga juga, jadi ya. Kami lapar kayaknya. Nah, jam-jam sarapan, tapi tetap harus pantengin juga Pagi TV One, karena sesaat lagi usai jeda kita akan hadirkan informasi lainnya yang juga tidak kalah menarik. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.